kita sebut sebagai lingkaran, ya. Kemudian kita mulai mendefinisikan tentang sudut, ya. Tapi kalau kita mau yang lebih ini, ya, yang lebih lebih mudah lagi, itu kalau jaraknya 1. Nah, ini dia, ya. Kalau jaraknya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, ya. Jadi ini agak istimewa nih. Oke, sehingga nantinya besarnya sudut ini itu akan sama dengan besarnya panjangnya ini, gitu loh, ya. Nah, kalau keliling itu kan 2pi R kan. Kalau R-nya sama dengan 1 kan 2pi. Ya, ngerti nggak nih? Ya, keliling. Keliling itu adalah 2pi R gitu lah. Tapi kalau R-nya sama dengan 1, ini kan sama dengan 2pi ini. Ya, 2pi itu kan sama dengan seluruh sudut di sini, ya. Jadi lingkaran panjang lingkaran kita ini itu sama aja dengan lingkaran panjang lingkaran kita itu kan jadi 2pi R itu kan jadi 2pi, ya. Nah, itu enaknya kalau R-nya sama dengan 1, ya. Jadi di kuliah di Purcell itu kita akan bekerja dengan R sama dengan 1 sehingga besarnya sudut itu tak lain, ya. Jadi besarnya sudut ini itu tak lain adalah panjangnya ini. Nah, itu dia. Jadi kalau sudut 90 derajat ya panjangnya itu 90 derajat juga, maksudnya derajat pakai radian tapi, ya. Ini kan jadinya setengah pi gitu kan ya. Setengah pi maka panjangnya ini juga akan sama dengan setengah pi karena panjang keseluruhan kan 2pi ini, ya. Kalau sampai sini kan pi, sampai sini 3/4 atau 1,5 pi, sampai sini adalah 2pi gitu, ya. Jadi panjangnya lingkaran itu dinyatakan dengan 2pi. Nah, ini kan pakai radian karena R-nya sama dengan 1, ya. 2pi radian. Jadi panjangnya lingkaran ini itu adalah 2pi radian sama aja dengan besarnya sudut lingkaran ini, ya. Itu enaknya kalau R-nya sama dengan 1. Jadi untuk membayangkan ini tuh apa sih? Nah, kalau Anda mau membayangkan, oh itu sudut 45 derajat. 45 derajat itu kalau diradiankan jadi berapa? Oh itu jadi setengah pi gitu misalkan. 1/4 pi, ya. Maka ini tuh panjangnya 1/4 pi. Ah, itu dia. Panjangnya adalah 1/4. Jadi panjangnya ini itu sama aja dengan besarnya sudut ini asal dinyatakan dalam radian. Nah, itu dia. Asik kan? Karena R-nya sama dengan 1 itu jadi enak kita ngelihatnya. Oke, jadi besarnya sudut ini itu tak lain adalah panjangnya. Nah, itu dia. Panjangnya ini kan keliling ini itu kan 2pi gitu kan ya. Nah, ini 2pi itu. 2pi itu kemudian kenapa kok jadi 360 ya? Ya sudahlah. Ya, kalau mau cari sejarahnya kenapa 2pi itu sama dengan 360 derajat gitu, ya. Nah, kenapa kok enggak 100 saja? 100 derajat kan gampang. Ya, maunya yang menemukan ya kayak waktu kita. Kenapa hari kita itu kok 24 jam ya? Kenapa enggak 10 jam aja? Jadi setengah, kalau malam itu 5 jam, kalau siang 5 jam gitu. Ya, tapi satuan jamnya jadi beda dengan sekarang, ya. Rupanya itu perhitungannya kan rumit kan karena ada perhitungan bulan, ada perhitungan matahari, segala macam lah, ya. Sehingga jamnya itu adalah menjadi 24, sudut menjadi 360, segala macam itu. Itu ada sambung menyambungnya. Jadi ini 360 pun saya kira ada sambung menyambungnya dengan perhitungan-perhitungan katakanlah perhitungan astronomi, karena lingkaran-lingkaran ini kan terkait dengan bola, ya. Irisan dari bola kan lingkaran, sehingga planet-planet itu kan digambarkannya kayak bola-bola kayak gitu kan. Nah, sehingga akhirnya larinya ke sini, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau 2pi itu sama dengan 360, maka 1 derajat itu adalah sama dengan 2pi dibagi dengan 360, atau ini dia. Pi per, ini duanya dicoret lah ya. Ini jadi 160. Ya. Sedangkan 1 radian
itu sama dengan 180 dibagi, dia dibalik aja. 1 radian itu berapa derajat, 1 derajat itu berapa radian, gitulah ya. Oke. Ya masa kayak gitu mau diapalin ya? Nggak usah diapalin ya. Oke, apa lagi? Nah, tadi sudah dibilang positif itu kalau arahnya itu. Jadi kita mulainya dari titik, dari sumbu X yang positif ini ya. Mulainya dari sini untuk menghitung sudut itu. Kalau kita mengarahnya, ngitungnya berputar berlawanan jarum jam, maka itu sudutnya positif. Tapi kalau kita berputarnya searah jarum jam, itu negatif itu. Jadi dari sini sampai sini itu negatif 90 derajat atau negatif setengah pi, yang ini adalah negatif pi, yang ini adalah negatif 1/2 pi, yang ini adalah negatif, sampai sini itu adalah negatif 2 pi, kayak gitu. Kalau kita melangkahnya berputar searah jarum jam, tapi yang positifnya itu berputar ini, berputarnya itu berlawanan dengan jarum jam, ya. Oke. Ini loh, ada konsep berputar berlawanan dengan jarum jam. Kalau negatif itu yang searah dengan putaran jarum jam. Oke. Ya. Coba lihat, Anda saksikan ya. Mula-mula kita itu adalah Pitagoras yang menciptakan jarak yang sama dari satu titik. Konsep jaraknya pakai Pitagoras, jarak yang sama dari satu titik itu akan menghasilkan lingkaran. Dari lingkaran kita bangun sudut, ya. Nanti setelah ketemu sudut kita akan ketemu dengan trigonometri. Masih ada Pitagorasnya juga di trigonometri. Jadi kemana-mana kita akan mengikuti itu trigonometri itu, ya. Nah, kita nantinya ketika masuk trigonometri kita akan pakai R-nya yang sama dengan 1 lagi, biar gampang kerjanya, ya. Ini dia hubungan antara derajat dan radian lah ya. Jadi kalau 0 ya 0, kalau 180 itu sama dengan pi, kalau 360 itu adalah 2 pi. Nanti ada sudut-sudut yang istimewa. Kalau 30 itu 1/6, 45 derajat itu 1/4, 60 itu 1/3, 90 itu setengah, ya. Seperti itu. Oke, dan ini aku udah bilang ke Pak Warsoma, kalau mahasiswa itu dikasih jangan yang panjang-panjang, cukup 3 digit atau 4 digit aja di sininya, gitu loh. Ya kalau ada digit ini kan jadi kelihatan misterius, P itu. Ya memang misterius, tapi jangan dikasihkan kalau tidak ngasih tahu caranya mendapatkan P. Ya, kalau tidak dikasih tahu caranya mendapatkan P, ya jangan panjang-panjang P-nya. Kan kamu nggak ngasih tahu caranya. Jadi cukuplah 1416 gitu misalkan ya, sampai sini. 3,1416 gitu aja cukup lah. Ya, atau 14142 gitu. 1 dan 5-nya itu dibulatkan menjadi 2. Gitulah yang sederhana. Kalau memperkenalkan pertama kali ke orang itu, ambillah konsep yang sederhana. Tadi kan saya milih fx sama dengan x kuadrat. Pak Warsoma milih fx sama dengan x pangkat 4. Nah, itu membuat mahasiswa itu jadi, aduh, yang pangkat 4 itu mikirnya gimana? Kayak gitu kan, nggak ngerti. Hopeless nanti. Ya, demikian pula ini ngapain sampai panjang? Aku tahu kenapa ini dipanjangkan gini, karena Pak Warsoma memang pekerjaannya adalah numerik, sehingga yang gini itu dia tahu caranya mendapatkannya. Ya tapi kan kamu nggak ngasih tahu ke mahasiswa. Kalau tingkat 1 cara mendapatkannya, potong aja lah di sini, ceder gitu loh. 1415 juga boleh atau 1416 kayak gitulah, ya. Oke deh. Nah ini dia mulai dibangun fungsi sinus kosinus, tapi ininya nanti akan kita ambil sama dengan 1 ini jari-jarinya, ya, supaya mudah. Oke, sehingga kalau kita mendefinisikan sinus itu kan ini dibagi jari-jari, ini dibagi dengan jari-jari, kayak gitu kan, ya, bagi 1. Jadi y itu nanti adalah sin, x itu adalah cos. Jadi gampang kan? Jadi nantinya itu kita ini dia y sama dengan sin. Ini nggak dibilang r-nya sama dengan 1 ini, ya, nggak dibilang r-nya sama dengan 1, harusnya dibilang ini r sama dengan 1. Baru akan seperti ini. Kalau enggak kan sin theta itu kan harusnya y dibagi dengan jari-jarinya gitu kan harusnya. Kalau nggak dibilang r-nya sama dengan 1 kan y ini dibagi dengan r, ini x dibagi dengan r gitu. Maksudnya kalau nggak ngeliat kuliahnya tapi langsung baca catatan ini bingung nih. Kok sin theta kok y sih? Aduh, kan harusnya y dibagi dengan
OP gitu loh, ya. Ini X juga dibagi dengan OP. Nggak tahu kalau OP-nya itu sama dengan 1. Dari awal sudah dibicarakan. Tapi pernah disebut nggak oleh Pak Warsoma? Oh ini, bila jari-jari lingkarnya bukan 1, ini ya. Nah, jadi dari awal rupanya sudah diincar jari-jari lingkarnya 1. Jadi kalau yang bukan 1 justru yang dibahas. Yang satunya ditulis di mana? Oh, berjari-jari 1. Ini dia. Dari awal sudah disebut. Jadi untuk selanjutnya di sini juga masih dianggap jari-jarinya sama dengan jari-jari sama dengan 1. Oke, ya. Kalau jari-jari sama dengan 1, ini kan harusnya dibagi dengan R, ini dibagi dengan R, karena R-nya sama dengan 1, maka boleh nggak usah dituliskan. Ya, boleh nggak usah dituliskan. Ini jadi enak sekarang. Sin theta sama dengan Y, cos theta sama dengan X, kayak gitu, ya. Oke, sehingga kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Ya, sama dengan berapa OP kuadrat? Sama dengan 1. Nikmat sekali jadinya. Kan OP tadi sama dengan 1, jadi kuadrat kan sama dengan 1 juga. Jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, itu kalau pakai jari-jari 1. Nanti diperluas. Kalau jari-jari tidak 1 juga akan tetap 1 juga. Ya, coba Anda saksikan. Barusan kita menyaksikan Pitagoras lagi. Jadi Pitagoras masuk ke trigonometri. Oke, jadi di tulisan saya dulu awal-awal kalkulus dimulai dengan Pitagoras. Nggak boleh kalimat itu berhenti. You explain it. Apa itu maksudnya? Coba terangkan apa maksudnya. Saya terangkan. Ada jarak. Dari jarak. Ada Pitagoras. Ada jarak. Ada rasio dari 2 jarak. Kemudian nanti akan ada dari jarak yang konsep jarak itulah kita bisa mendefinisikan limit. Dari limit lah kita bisa mendefinisikan turunan. Itu pun ada jarak juga. Rasio dari 2 jarak juga. Wah, kayak gitu. Sampai akhir kita ngomongnya jarak terus, betul di kuliah kalkulus ini. Ya, sebetulnya kita ngomong jarak terus menerus, tapi jaraknya ada yang semakin memanjang, ada semakin memendek, kayak gitu. Itulah konsep limit, ya. Jaraknya semakin memanjang atau semakin memendek. Cuman, coba lihat ya. Biasanya kan kita itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jarak. Distance gitulah ya. Seperti itu. Nah, kalau kita berada di sini dan di sini, maka Y-nya kan nggak ada. Y-nya nggak ngefek gitu kan ya. Karena itu ada di sumbu X, maka Y-nya nggak ngefek. Jadi, X kuadrat itu akan sama dengan D. Nah, distance itu suatu ketika akan didefinisikan dengan absolute value. Kayak gitu ya. Distance itu jadi distance didefinisikan dengan absolute value itu tak lain adalah akar X kuadrat itu. Sama itu ya. Jadi kenapa akar X kuadrat sama dengan absolute value? Ya lihat aja dari Pitagoras. Ya, distance itu kan kalau di garis antara 2 titik kan cuma absolute value aja kan. Jadi misalkan dari 0 sampai ke X, ini X-nya misalkan ya. Dari 0 sampai ke X di absolute value kan itu sama dengan X gitu kan ya misalkan ya. Kayak gitu ya. Dan itu tak lain adalah kalau pakai rumus Pitagoras tak lain itu adalah X kuadrat karena Y-nya sama dengan 0 ya. Selisih dari Y-nya sama dengan 0. Itu dia. Masih ada bayang-bayang dari Pitagoras juga. Oke. Apalagi visualisasi dan grafik dari kedua fungsi di atas diamati melalui hyperlink. Ya, kamu nggak bisa ngeklik karena kamu saya kasihkannya per ini. Tapi biar aja lah, kamu gambar sendiri aja, ya. Kita tahu bahwa sin ini itu, ya, nilai sin itu kan ini dibagi dengan ini. Nah, kalau letaknya di sini, ini dibagi dengan dirinya sendiri itu nantinya. Ya, nantinya akan dibagi dengan diri sendiri. Kalau ini dibagi dengan ini gitu ya, kalau udah nyampe sudut 90 derajat, ini kan sin 90 derajat namanya. Sama dengan 1 karena ini dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu.
Karena itu nilai maksimumnya itu, nah, ya nilai yang terkecilnya kan di sini. Ya, ini kalau 270 ini, ya, atau 1,5 pi, itu akan menghasilkan min 1 kalau kalau setengah pi itu akan sama dengan 1. Jadi nilai minimumnya dari fungsi ini adalah min 1 dan 1. Tinggal digambar aja nantinya, gambar sendiri ya. Kamu harus bisa jawab ini, domainnya berapa ya, dq rq ya. Kalau g-nya itu adalah cos, f-nya itu adalah sin. Oke lah. Nah, kita sudah mengetahui tentang periode kan ya. Ini periodenya, kalau ini apa namanya? Kalau ini ditambah 2pi itu artinya kita, jadi ini kalau saya tambah 2pi kan saya kembali ke dirinya sendiri. Ya, jadi sin tetanya tetap sama karena sudah kembali ke dirinya sendiri. Sehingga sin teta ditambah 2pi, tambah 2pi kan sudut kita ada di sini kan mula-mulanya. Ya. Kan semula kita melangkah ke sini sebanyak teta. Nah, ini kalau tambah 2pi yang mulainya dari teta sini kan. Set, nyampe ke sana lagi. Kembali ke titik semula. Karena itu kembali ke titik semula itu ya masih sin teta. Ya. Demikian pula untuk cosnya kembali ke titik semula. Jadi di sini itu yang membuat kembali ke semula lagi itu akan kita sebut periodik ya. Dengan periodenya adalah 2pi. Ya. Ini kan ada itu, aduh, kalau itu kamu hafalkan, sengsara. Mendingan, jangan ada yang dihafalkan. Ya. Ambil versi yang paling sederhana dari contoh yang kamu bikin sendiri. Nah, kemampuan bikin sendiri itu untuk orang yang nggak biasa memang sulit. Karena itu harus kamu dobrak gitu. Aku maunya ini, udah, biar aja. Nanti nggak tahu yang pangkat 3, pangkat 4, nah pangkat 3, pangkat 4 ya itu pengetahuan nanti ketika kamu sudah tahu caranya gambar. Kalau belum tahu cara gambar dan aku taunya X pangkat 2, ya udah aku taunya X pangkat 2. Atau X pangkat 3 yang paling kenceng, atau akar X, atau X kuadrat. Kayak gitu, ya udah itu aja yang bisa kamu. Jadi kalau Anda menyentuh contoh soal yang kamu bikin sendiri, usahakan kamu kenal dengan fungsi itu, ya. Jangan tiba-tiba nekat kamu ngambil X pangkat 4, langsung salah. Aku mau X pangkat 7, terlalu sembarangan, nanti kamu nggak selesai kerjanya, karena suruh gambar aja nggak bisa, ya. Tapi nanti kalau udah belajar, nanti ada caranya untuk gambar, ya. Oke, ya ini daftar biasa kan ya. Ini ada kalau di sudut 80, 180 gimana, di sudut 360 gimana, di sudut 90 gimana. Ini yang istimewa ya. Anda udah setengah hafal lah ini, udah coba apa kira-kira Anda dulu menghafal ini? Kan hampir nggak perlu lah dihafal ini, karena dipakai berkali-kali lama-lama hafal. Oh, kalau sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu 30 ya, yang sin 30 itu sama dengan setengah ya. Kalau 60 itu berapa? 60 kalau sin berapa? Setengah akar 3. Ya, ada setengah akar 2 dan ada setengah akar 3. Kalau 30, ini kan dulu Anda kerjakan berulang-ulang sampai Anda setengah hafal. Sampai ketika ada seleksi masuk ITB, ada ujian, yang kayak gini itu sudah nggak perlu dihafalkan lagi, udah hafal. Ya, Anda nggak perlu menghafalkan lagi, udah hafal, udah terlanjur hafal, mau apa coba, ya, karena udah sering dipakai. Oke, nah tentang sifat fungsinya, kalau sin itu sifatnya kayak gini, ya, itu adalah fungsi ganjil, ya, sin theta itu ini betul nih. Sin theta sama dengan theta. Harusnya min theta ini ya. Ya. Sin min theta sama dengan min sin theta, ya. Harusnya ada minnya itu, ya. Harusnya ada minnya. Oke, jadi kalau di sini kan ada minnya nih, ya. Kalau di sini y, maka di sini min y. Ini min y-nya. Oh, betul. Pantesan aku ngeliat dibilang fungsi ganjil kok fungsi genap. Kalau kayak gini kan fungsi genap ini, ya. Kalau kayak gini fungsi genap ini harus ada tanda minusnya di sini. Itu akan menjadi fungsi ganjil. Oke. Nah, kalau cosnya baru fungsi genap. Nah, ini dia yang cosnya. Masa ini sama kayak gini, ini kan
Bukan itu, ya. Jadi jangan sampai Anda baca tidak kritis. Anda baca harus kritis juga. Jangan sampai Anda nggak kritis ini diapalin. Coba apa nggak sengsara hidupmu yang kayak gini diapalin. Udah salah diapalin lagi. Kan dosen bisa salah, ya. Tapi di sininya benar nih, ya. Di sininya benar. Ketika menyimpulkan salah, ya. Jadi kalau ini min y, y-nya sama dengan sin, ya ini min sin dong, ya. Ini min sin karena y-nya kan sama dengan ini, ya. Oke. Seperti itulah nanti kamu di ujian. Ya, di ujian kamu akan seperti itu. Di sininya min, tapi hasilnya kok kayak gini. Nah, itu khas ujian akan terjadi di mahasiswa. Ya nilainya dikurangi sedikit, tapi kan di sebelah sininya udah benar nih, ya. Sebelah sininya udah benar, ya. Tapi kalau ada kayak gini, kalau ini kan ujian tipe B misalkan, yang nilainya 3, ya dikurangi menjadi 2,5 lah, ya kayak gitu loh, ya. Aduh, dikurangi, harusnya 3 nilainya, ya, itu akan menjadi 2,5, ya, karena ada salah menyimpulkan. Dari sini kok disimpulkannya seperti ini, ya kayak gitu. Salah menyimpulkan ke langkah logika, ini logikanya nggak nyambung gitu loh, ya. Logikanya, mau masa Bapak nggak ngerti sih kalau ini saya salah nulis? Ya kan saya tahunya apa yang kamu tulis. Ya, saya nggak bisa membaca pikiranmu. Siapa tahu pikiranmu memang seperti ini. Ya, oke. Jadi ada ganjil. Kalau ganjil itu, kalau genap simetri terhadap apa? Kalau ganjil simetri terhadap apa? Masih ingat tidak? Ya, kalau ganjil simetri terhadap titik nol. Kalau genap simetri terhadap titik apa? Kalau genap simetri terhadap sembunyi. Oke. Ya ini dia. Ya. Yang cos itu simetri terhadap sumbu Y. Ini lihat, ini ada sumbu Y, ini simetri banget nih, seret gitu loh, ya. Oke. Kalau ganjil, simetrinya terhadap titik nol nih, seret. Di sini kalau dicerminkan menjadi titik ini, ya kayak gitu, ya. Titik di sini kalau dicerminkan menjadi titik sini, nah gitu, ya. Coba lihat nih, ini kan ada min setengah nih. Ini akan, kalau ini saya cerminkan terhadap titik nol itu akan menjadi setengah. Nah itu dia yang dimaksud dicerminkan terhadap nol itu untuk sinus karena fungsi ganjil, dicerminkan terhadap sumbu Y itu karena cos itu adalah fungsi genap. Seperti itu, ya. Udah mulai enggak? Mulai nyaman nggak hidupnya? Ya ini udah saya sebut nih, ya. Yang ini kembali ke Pitagoras. Mulai dari Pitagoras, masih ketemunya Pitagoras lagi. Ya, ketemunya Pitagoras lagi. Seperti itu perjalanan Pitagoras. Semua udah bisa membuktikan Pitagoras? Halo? Semua bisa membuktikan Pitagoras? Enggak. Rumus Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kayak gitu. Ya. Semua harus bisa dong. Oke dah. Jadi inilah dia fungsi-fungsi trigonometri sampai sinus kosinus. Ini yang paling basicnya. Dan kalau Anda belajar processing, ini paling inti ini untuk membuat gambarnya itu bergerak. Ya, jadi kalau jarak itu dinyatakan oleh fungsi cos, ya, ini kan, ini panjangnya sekian, ini panjangnya sekian, ya. Ada yang panjangnya jadi 0, ada yang negatif, ya. Jadi kalau negatif itu mendekat gambarnya, kalau positif itu menjauh gambarnya. Jadi gerakannya kayak mendekat, menjauh, kayak gitu kan ya. Di processing itu biasanya di animasi gitu loh. Jadi kalau ada gerakan ritmis, mendekat, menjauh, itu hampir pasti pakai sinus kosinus. Ya, karena jaraknya itu dinyatakan oleh sinus jaraknya. Ini jarak yang paling jauh. Ini jarak yang paling dekat. Ini jarak yang paling jauh tapi mendekati kita. Nah, gitu loh. Lagi mendekati kita tapi paling jauh, ya. Kalau ini menjauhi dari kita tapi paling jauhnya. Kalau yang ini sudah nyampe ke kita ini. Nah, kayak gitu cara melihatnya, ya. Jadi kalau kamu melihat animasi yang ada gerakan ritmis berulang-ulang, menjauh, mendekat, ya. Udah menjauh, mendekat lagi, nyampe lagi, menjauh, mendekat lagi. Ya, maka itu hampir pasti itu pakai sinus atau pakai cos. Ya. Oke. Nah, ini kalau fungsi tanggen, kotangen, sekan, kosekan, ya.
Kalau tanggen itu sin per cos, kotangen cos per sin, secant per cos, cosecant per sin. Tinggal Anda cari domainnya, kemudian cari range-nya, ya. Pikirkan periodenya, ya. Kemudian setelah itu coba gambar, kayak gitu, ya. Jadi ketika nyoba gambar ini, ya kalau mau cepet sih pakai mesin, pakai kalkulator. Tapi kalau Anda ingin, ambillah beberapa yang membuat kamu bisa ngerti, misalkan tanggen, ya. Kalau kamu sudah bisa tanggen, maka kotanggen itu kira-kira mirip-mirip lah, kayak gitu loh, ya. Kalau kamu sudah bisa sekant, maka kosekant kira-kira mirip lah, kayak gitu loh, ya. Seperti itu. Jadi salah satu kamu pernah coba, misalkan tanggen aja dulu sebagai modalnya, ya. Nanti kamu akan mikirin bahwa kalau cos-nya itu menuju 0, maka nilainya itu akan menuju tanya, kayak gitu loh, ya. Cos yang menuju 0 itu cos berapa? Cos 90 ini. Cos 100 berapa? Cos 90 ya. Cos 90, pi per 2 itu kan 90, ya. Di sini juga ketika cos 90 itu kan jadi kecil sekali ininya, ya. Ketika cos 90 ini akan cas kayak gitu. Akan kecil sekali. Ya. Tergantung kamu melihatnya pi per 2-nya itu dilihat dari kanan atau dilihat dari kiri. Kalau kamu lihatnya dari kiri akan naik tinggi sekali, tapi kalau melihatnya dari kanan kamu akan turun seperti ini. Kamu buktikan itu. Ya. Kamu buktikan. Tentu kamu butuh Python barangkali untuk ngitungkan yang banyak gitu loh. Ya, sehingga kamu bisa, katakanlah ini 20 biji dibikin nilainya bisa kan, dengan tangen theta yang berubah-berubah kayak gitu kan ya. Gampang kalau pakai Python, ya. Sehingga Anda dengan katakanlah diciptakannya dari 0 sampai 2pi atau dari min pi sampai pi aja dulu misalkan, ya. Nah, itu selanya kamu bikin menjadi sampai, misalkan kamu bikin menjadi 100. Ya. Antara pi sampai 2pi itu menjadi 100 selang, jadi 2pi dibagi 100 gitu ya. Jadi kenaikan sudutnya itu adalah 2pi dibagi 100 itu tadi. Ya, 2pi dibagi 100 itu artinya pi dibagi 50. Ada increment, ada kenaikan sudut sebesar 1/50 pi gitu kan. Nah, kemudian diplotkan, kamu akan melihat, oh gambarnya kayak gitu. Ya, kamu lihat dulu ininya, nilai-nilainya. Ya, kalau dengan Python itu gampang sekali. Oke. Ini rumus-rumus identitas. Ya, yang sudah kita peroleh itu kan ini top bit-nya. Yang ini mah bisa, kalau lupa ini gimana Pak? Kalau lupa gidikan aja. Kayak gitu aja. Dimana R-nya sama dengan? R-nya sama dengan 1. Ini Y-nya, ini X-nya. Udah. Ya. Kalau negatif kan jadi kayak gini. Oh, kalau sin ini akan berubah tanda karena ini main Y ini. Kalau cos kan X. X-nya kan nggak berubah. Karena itu tidak berubah ini kalau dimainkan. Ya, paham nggak nih? Kalau cos kan tidak berubah. Paham nggak nih? Ayo, jangan dihafal. Ulangi lagi. Udah berapa lembar kertas nih, ya? Ini jari-jarinya 1. Ini saya turunkan, ini Y. Dari sini ke sini itu adalah X-nya. Y itu adalah apa tadi? Sin. X-nya itu adalah cos. Ya. Jadi kalau sudutnya saya negatifkan, kan jadinya kayak gini. Ya. Y-nya itu jadi dari Y menjadi min Y gitu kan, turun ke bawah, itu adalah untuk sinus. Karena itu akan ada negatif di sini. Sedangkan untuk cos, ininya negatif, ini tetap cosnya segini juga, ya, cosnya tidak berubah tandanya. Nah, itu caranya melihat, caranya menghafal, ya. Jadi ada cara untuk supaya tidak perlu menghafal. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau di trigonometri, pokoknya kamu gambar unitnya 1 aja udah, dan kamu bekerja di sini, ya. Nah, itu dia. Kalau nggak saya kasih tahu, kamu membaca buku Purcell aja, itu nggak kepikir bahwa inti pokok dari permasalahan itu adalah R-nya sama dengan 1. Ya, kalau di kuliah kan bisa saya tekankan berkali-kali, saya gambar berkali-kali, sehingga kamu, menggambar, mau tahu sifat-sifatnya trigonometri, itu kita ambil R-nya sama dengan 1. Tidak apa-apa, R sama dengan 1.
R sama dengan 2 juga boleh, ya. Tapi tentu aja hasilnya nanti tidak istimewa. Ini kan kita perlu yang istimewa, ya. Di mana Y itu sama dengan sin theta, X itu adalah cos theta. Kalau R-nya tidak sama dengan 1 gimana, Pak? Ya, terpaksa kamu harus ngitung jari-jarinya. Ya, jari-jarinya berapa? Misalkan jari-jarinya 2. Ya udah, kamu bagi 2 jadinya. Ya, sin theta itu adalah Y-nya dibagi dengan 2 kali jari-jarinya itu, 2R itu tadi, ya. Jadi 2 gitu loh. Ya, R-nya sama dengan 2 sekarang. Oke, jadi seperti itu kisahnya kalau Anda ingin tidak. Jadi dari awal kuliah kan saya bilang jangan dihafal, tapi kalau saya tidak memberi petunjuk bagaimana caranya supaya tidak menghafal, itu menyiksa Anda. Gimana caranya tidak menghafal ini? Ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Aku kasih tahu caranya. Ya, rahasia-rahasia di tiap sudutnya gitu loh. Jadi kalau trigonometri, kamu siap-siap aja dengan lingkaran jari-jari 1. Dari situ ini kamu sikat aja nanti semuanya, ya. Ya, dari sini itu nanti kamu sikat, ya. Kalau di kuliah itu biasanya ini saya buktikan ini, ya. Oke. Jadi ini kan udah secret rahasia utamanya, tapi yang ini itu agak tricky sedikit, ya. Buktikannya agak tricky sedikit. Kalau di kuliah di kelas itu ada papan tulis yang lebar, saya bisa nulis dengan menarik garis dengan apa leluasa. Kalau di sini kan sempit ini, ya, maka nggak bisa leluasa kalau saya mau buktikan ini. Tapi biarlah, ini kan udah terlanjur kamu ketahui sejak SMA. Jadi tidak perlu menghafal kan? Tidak perlu menghafal. Kalau cos to cos sin sin, kalau sin itu adalah cos sin cos sin, gitu, ya. Yang sama maksud cos sin itu ini loh, ya. Yang ini adalah sin cos sin gitu loh. Cuma ini tandanya, itu yang suka lupa itu tandanya negatif, ya. Kalau kamu ingat-ingat memang. Jadi kalau yang sudah terlanjur hafal sih udah. Nah, yang sisanya itu bisa kamu bangun dari sini. Nah, itu dia, ya. Sisanya bisa kamu bangun dari sini, ya. Dari sini itu kamu bisa dapatkan ini, ya. Dari sini kamu bisa dapatkan dari sini nih, ya, ini dia. Nah, ya, ini kan ada sin cos itu apa? Sin cos itu ini, ya. Jadi ini pastilah kalau ada sin theta dan sin theta, kalau saya jumlahkan pasti hasilnya akan ada sin cos seperti itu. Seperti itulah kira-kira, ya. Jadi yang utamanya itu untuk trigonometri hanya ini dan ini. Yang lainnya bisa diturunkan sendiri. Ya, yang lainnya bisa diturunkan sendiri. Seperti itu kisahnya. Oke deh. Apalagi ini sekarang. Ini kalau tadi trigonometri fungsinya khusus, ya. Gini, yang saya harapkan Anda sangat fasih menggambar itu adalah sinus kosinus tambah 1 lah, tanggen, ya. Kalau tanggen kamu udah bisa, maka kotanggen, sekan, kosekan, kira-kira caranya sama lah, ya. Tapi saya ingin kamu bisa sendiri bikin sin, cos, tanggen, ya. Itu untuk apa kok saya harus tahu itu gambarnya? Karena di kuliah teori-teori selanjutnya, 3 gambar itu akan muncul berkali-kali, ya. Akan muncul sering gitu loh kalau kita lagi membahas trigonometri atau apa gitulah, ya. Itulah saya ingin Anda punya kemampuan menggambar itu. Misalkan nanti ketika Anda sudah diajari cara menggambar, tahu-tahu kamu muncul sin 3x kayak gitu. Wah, gambarnya gimana ini kalau nggak kebayang. Atau tanggen x atau tanggen min x kayak gitu, ya. Kalau saya gentar, kamu kan udah tahu gitu loh, ya. Supaya kamu nggak gentar latihan soal, ya. Nah, sekarang gambar grafik secara umum, ya. Jadi kita inventaris saja. Coba lihat nih, yang kita sudah tahu itu ini dan ini, ya. Yang ini katakanlah, ya, agak tahu lah. Yang ini aku nggak nuntut kamu tahu, ya. Yang ini aku tidak terlalu nuntut, tapi pakai logika sedikit lah, pakai logika sedikit. Yang ini aku udah tahu, yang ini aku udah tahu, yang pangkat 3 katakanlah seperti ini kan, ya. Nah, sekarang kalau x kuadrat dikuadratkan lagi jadi x pangkat 4 kan, ini aja melebar ini, ya, ini yang melebar nih.
Kalau yang X kuadrat kan seperti ini, ya, tidak lebar. Sekarang kalau X pangkat 2 juga melebar. Demikian pula yang X pangkat 5, yang pangkatnya ganjil, ya, di sininya itu lama itu untuk berada di sekitar nolnya itu. Ya, walaupun nolnya cuma 1, yaitu di titik 0, tapi yang dekat-dekat dengan nolnya itu lebar ini. Ya, yang titik 0 kan cuma 1, di X sama dengan 0 aja kan, walaupun ini kelihatannya sudah, itu artinya sangat kecil sekali. Ya, tapi yang saya inginkan kamu itu fasih itu ini. Ya, kalau dari kelas saya nuntutnya itu aja. Jadi kalau kamu mau latihan soal atau apa, pertama ini mungkin ini terlalu mudah untuk memahami yang lainnya. Kamu cobanya ini, ya. Jadi ini itu harusnya fasih sepasih-fasihnya. Ya tentu dicoba juga kalau ini adalah X kuadrat gitu kan ya. Ya gambarnya jadi kayak gini, ya. Atau dibalik, Y kuadrat sama dengan X. Tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Sekarang kalau Y kuadrat sama dengan X, gambarnya gimana? Ya gambarnya kayak gini, ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Tapi paling tidak saya harapkan kamu bisa 3 yang ini untuk latihannya. Sampai kamu menjumpai soal di tutorial ataupun soal di PR yang menggunakan X4 dan X5. Jadi kalau kamu mau belajar sendiri, jangan cari yang sulit. Ya, kalau untuk belajar sendiri, carilah yang fungsi yang kamu kenal. Kalau untuk memahami suatu konsep, ya, saya prioritasnya kamu ambil ini. Tapi kalau ingin agak elegan sedikit, kalau ini kan fungsi genap, kalau ini kan fungsi ganjil, ini juga fungsi ganjil nih, ya, maka mungkin dicobanya ini dan ini gitu loh, ya, siapa tahu menghasilkan sifat yang luput tidak saya peroleh karena saya mulainya sudah memihak ini pada fungsi genap aja, nanti jangan-jangan itu karena fungsi genap sifatnya itu. Karena itu untuk menetralisirnya kamu coba yang mana 3. Ya, jadi untuk nyoba-nyoba sendiri memahami konsep yang tadi itu, ada fungsi apa tadi? Ada digeser ke kanan, digeser ke kiri, digeser ke atas, digeser ke bawah. Ada pelompatan, ada perenggangan, ada simetri. Aduh, yang tadi 10 rumus tadi itu loh. Ya, itu kalau kamu bekerjanya dengan fungsi yang rumit, ya kamu jadi tidak bergairah nanti mulai dari sini. Ya, jadi andai kan kalau saya geser, ini geser kemana nih? Coba lihat nih. Ini fungsinya geser kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau nggak bisa jawab berarti kurang latihan. Nah, jangan larinya lihat buku untuk dihafal, jangan. Langsung gambar sendiri aja. Ya, langsung gambar sendiri. Ya, kan udah bisa. Kalau Anda sudah bisa gambar X kuadrat, maka yang ini juga bisa. Termasuk kalau kamu disuruh gambar X kuadrat tambah 3 juga bisa. Ya, ini digeser ke atas, ini digeser ke kiri. Ya, itu kira-kira ininya. Ya, perlu latihan sehingga Anda masih di situ. Ya, karena dosen paling-paling bilang, kan dulu pernah saya sebut apa itu peregangan dan pemampatan dan geser kiri, geser atas, geser kiri kanan sama atas bawah, kemudian simetri. Kan udah saya bilang kayak gitu loh, ya. Paling-paling dosen akan bilang begitu dan mengira kamu itu sudah mengetahui. Nah, itu dia. Dosen kan kalau nanti udah tingkat 3, kan dulu tingkat 2 udah tak ajari begini. Kok kamu lupa? Nah, itu dia. Diasumsikan apa yang di tingkat 2 itu masih diingat sampai tingkat 3, harusnya di-review sedikit. Ini pelajaran tingkat 2 begini, kayak gitu. Jangan tiba-tiba nuntut mahasiswa bisa skalanya, ya. Begitu dikasih tahu sedikit, oh mahasiswa akan tahu juga gitu loh. Karena dia pernah mengalaminya. Demikian pula di sini konsep-konsep yang tadi itu, kalau kamu pernah mengalaminya, pernah menjalaninya untuk ini, ya, untuk ini aja dulu lah, ya. Kalau yang ini terlalu gampang, maka ini pilihan moderatnya. Tambah inilah kalau ada waktu, ya. Seperti itu. Oke. Ini juga, ya. Ini nanti ini akan apa namanya? Untuk memahami konsep yang mendekati
X menuju Tahingga dan X menuju min Tahingga. Kalau menuju Tahingga itu kita bergeraknya dari 0 sampai itu menuju Tahingga itu. Kalau dari 0 sampai ke sana itu menuju min Tahingga, sebetulnya dari mana aja. Dari sini boleh ke kiri sampai min Tahingga boleh mulainya. Ini mulainya dari sini ke kanan terus menuju Tahingga juga boleh ya. Titik awal nggak ngefek sih. Oh, ini kok mati nih. Tutup sebentar ya. Aku apain barusan kok mati? Tahu nggak dong kenapa komputer tiba-tiba mati nih?